Ilmu Pengetahuan Alam Sekolah Menengah Pertama. Selamat datang di kelas IPA yang mengasihkan. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lapisan bumi, gunung berapi, dan gempa bumi, serta bagaimana mitigasi terhadap gempa bumi tersebut. Nah, dalam pertemuan ini, ekspektasi dan hasilnya, peserta didik mampu mendeskripsikan tentang struktur lapisan-lapisan bumi, gunung berapi, dan gempa bumi, serta peserta didik dapat mengimplementasikan materi mitigasi ke dalam kehidupan jika terjadinya bencana alam atau gempa bumi. Halo teman-teman semua, bertemu lagi di channel IPA Mengasihkan. Pada materi kali ini, kita akan membahas fakta dunia sains, yaitu penjelasan lengkap mengenai struktur lapisan bumi. Seperti apa sih strukturnya? Tonton terus ya, jangan sampai terlewatkan. Bumi adalah planet yang ada di tata surya dan satu-satunya yang sempurna untuk hunian makhluk hidup. Selain karena terdapat air, bumi juga mempunyai lapisan atmosfer yang melindungi kita dari paparan radiasi matahari sehingga suhunya aman bagi makhluk hidup. Bumi yang kita tinggali ini ternyata terdiri dari berbagai macam lapisan. Pergerakan pada lapisan bumi dapat dirasakan. Contohnya adalah ketika terjadinya gempa bumi. Bumi pada dasarnya terdiri dari 4 lapis, yaitu kerak bumi, mantel bumi, inti luar bumi, dan inti dalam bumi. Lapisan terluar bumi, yaitu kerak bumi, adalah tempat tinggal bagi makhluk hidup. Di bawahnya terdapat mantel bumi yang berfungsi untuk melindungi inti bumi. Terakhir, inti bumi yang memiliki suhu yang sangat tinggi yang tersusun dari campuran logam. Selanjutnya, struktur lapisan bumi. Yang pertama, yaitu kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan terluar yang sangat tipis dibandingkan lapisan lainnya. Terdapat 2 macam lapisan bumi, yaitu kerak benua di daratan dan kerak samudra di dasar laut. Kerak benua memiliki ketebalan 30 hingga 70 km, sementara kerak samudra memiliki ketebalan 6 hingga 11 km. Pada kerak bumi terdapat proses endogen. Proses endogen adalah proses yang disebabkan oleh energi di dalam bumi yang menyebabkan terbentuknya pegunungan dan bukit-bukit. Proses endogen terbagi menjadi 3 macam, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan gempa atau seisme. Tektonisme terjadi akibat pergerakan antara lapisan bumi secara horizontal dan vertikal. Pergerakan tersebut dapat menyebabkan retak atau patah. Vulkanisme disebabkan oleh keluarnya magma dari perut bumi ke permukaan bumi. Dan yang terakhir, gempa atau seisme adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi karena pergerakan lempeng tektonik atau aktivitas vulkanis di dalam bumi. Yang kedua, mantel bumi. Lapisan di bawah kerak bumi adalah mantel bumi. Mantel bumi merupakan lapisan yang paling tebal dengan ketebalan mencapai 2.900 km. Mantel bumi juga disebut sebagai lapisan astenosfer karena berfungsi untuk melindungi inti bumi. Berdasarkan materi penyusunnya, mantel bumi dikategorikan menjadi 2, yaitu mantel luar dan mantel dalam. Mantel luar lebih tipis dari mantel dalam, berada sekitar 10-30 meter di bawah permukaan bumi. Temperaturnya berada pada 1400 hingga 3000 derajat Kelvin, sehingga logam-logam di dalamnya sudah mengeras. Sementara itu, mantel dalam berada
pada kedalaman 300 sampai 2890 km di bawah permukaan bumi. Suhunya dapat mencapai 3000 derajat Kelvin karenanya terdapat logam cair. Dan yang terakhir yaitu inti bumi. Inti bumi merupakan lapisan paling dalam. Inti bumi terbagi menjadi dua, yaitu inti bumi luar dan inti bumi dalam. Lapisan inti luar terletak di kedalaman 2890 hingga 5150 km di bawah permukaan bumi. Suhu di inti luar bumi sekitar 4000 hingga 5000 derajat Kelvin. Sementara itu, lapisan inti dalam berada di pusat dan merupakan bagian terpanas dari planet bumi. Lapisan ini berada di kedalaman 5150 hingga 6370 km. Suhunya dapat mencapai 5500 derajat Kelvin. Halo teman-teman semua, bertemu lagi di channel IPA Mengasihkan. Pada materi kali ini, kita akan membahas fakta dunia sains, yaitu penjelasan lengkap mengenai struktur lapisan bumi. Seperti apa sih strukturnya? Tonton terus ya, jangan sampai terlewatkan. Indonesia merupakan negara yang rawan gempa bumi. Karenanya, Indonesia terletak di 3 pertemuan lempeng tektonik besar. Oleh karena itu, sebaiknya kita harus meningkatkan kesiapsediaan dengan cara menyiapkan diri kita sebelum gempa bumi, saat gempa bumi, dan setelah gempa bumi, agar dapat meminimalisir dampak dari gempa bumi tersebut. Sebelum gempa bumi, kenali situasi rumah, sekolah, dan kantor. Apakah berada di tempat yang sering merasakan gempa bumi? Apakah berada di pesisir pantai? Atau berada dekat dataran tinggi seperti bukit? Bangun rumah yang kuat yang mengacu pada peraturan bangunan tahan gempa dan pastikan struktur bangunan tempat Anda berada tahan terhadap gempa. Jangan membangun bangunan di atas atau di bawah tebing atau di atas tanah timbunan yang kepadatannya tidak sesuai dengan ketahanan tanah terhadap bangunan di atas. Tempatkan benda besar atau berat di rak paling bawah. Atur perabot seperti kabinet, cermin, dan lain-lain untuk menempel ke dinding agar tidak roboh saat terjadinya gempa bumi. Periksa dan perbaiki jika terdapat atap atau dinding yang rusak atau retak. Pastikan gas dan instalasi listrik aman. Catat nomor telepon keluarga, nomor telepon keadaan darurat seperti rumah sakit, polisi, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Ketahui teknik dasar pertolongan pertama atau P3K. Ketahui cara menggunakan alat pemadam kebakaran sederhana. Dan siapkan tas siaga bencana dan letakkan di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Jika kita sedang berada di dalam gedung atau bangunan, kenali tempat yang aman jika terjadi gempa bumi, seperti kolong meja, furnitur yang kuat, pilar, atau kolom bangunan. Perhatikan rambu-rambu keselamatan gedung, seperti jalur evaluasi, titik kumpul, letak tangga darurat saat memasuki gedung tersebut. Pastikan jalur evaluasi keluar rumah atau gedung atau bangunan dalam keadaan kosong, tidak ada yang menghambat, seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain.
Pastikan tempat evakuasi atau titik kumpul berada di tempat terbuka, jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik, tiang telepon, papan reklame, dan mudah diakses pertolongan kedaruratan. Menyelaraskan rencana kedaruratan keluarga kita dengan tetangga, lingkungan rukun tetangga, rukun warga, dan kelurahan, seperti sistem peringatan dini, jalur evakuasi, titik kumpul, serta bantuan kedaruratan. Sepakati sarana dan bunyinya sebagai tanda terjadinya gempa bumi di lingkungan tempat tinggal kita. Contohnya itu seperti kentongan. Sepakati jalur evakuasi dan lengkapi dengan rambu-rambu evakuasi. Sepakati titik kumpul yang aman yang berada di tempat terbuka, yang jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik, tiang telepon, papan reklame, serta relatif mudah diakses untuk keperluan pertolongan kedaruratan. Pelatihan dan simulasi perlindungan diri serta evakuasi gempa bumi yang diikuti oleh seluruh keluarga atau seluruh lingkungan sekitar. Kemudian, jika saat terjadi gempa bumi, apa saja yang harus kita lakukan? Jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, berusaha untuk tidak panik. Segera lindungi kepala dengan benda-benda yang ada seperti helm, buku tebal, atau kedua tangan. Segera berlindung dengan merunduk, lindungi kepala, berpegangan pada kaki meja atau furnitur yang kuat. Jauhi jendela, pintu, dan benda-benda dari kaca. Matikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah kebakaran. Jika kita sedang berada di luar gedung atau bangunan, jangan panik. Segera lindungi kepala dengan benda yang ada di sekitar seperti helm dan kedua tangan. Hindari bangunan, tiang listrik, tiang telepon, papan reklame, jalan layang, dan jembatan. Perhatikan tempat kita berpijak. Hindari retakan tanah. Jika kita sedang di pegunungan, hindari daerah yang mungkin longsor. Jika kita sedang berkendara, segera menepi dan berhenti. Jika sedang menggunakan mobil, tariklah rem tangan dan tetap di tempat sampai gempa bumi reda. Nah, apabila gempa bumi sudah mereda, sebaiknya Anda melakukan hal-hal berikut ini. Usahakan tetap tenang, tapi selalu waspada. Jika goncangan sudah mereda, tetap lindungi kepala. Segera keluar dari gedung, hindari bangunan yang sudah rusak karena sewaktu-waktu bisa runtuh akibat gempa bumi susulan. Jauhi lokasi yang berbau gas atau cairan berbahaya seperti bensin, gas, dan lain-lain. Jika di titik kumpul terjadi gempa susulan, merunduk dan lindungi kepala. Lakukan bantuan pertolongan pertama jika ada yang terluka. Segera menelpon atau meminta pertolongan kepada pihak berwenang seperti polisi, pemadam kebakaran, dan rumah sakit bila ada yang terluka. Dan jangan lupa selalu simak informasi gempa bumi susulan dari BMKG melalui radio, televisi, atau aplikasi info BMKG atau pengumuman di sekitar kita. Nah, begitulah caranya menyiapkan diri kita dari sebelum gempa bumi, saat gempa bumi, dan setelah gempa bumi agar dapat meminimalisir dampak dari gempa bumi tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.